Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang peluang atau probabilitas. Pengertian peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Hal-hal yang berhubungan tentang konsep peluang adalah ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua adalah titik sampel, merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Yang terakhir adalah kejadian, merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang kejadian yaitu frekuensi relatif, merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Rumusnya adalah frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan. Peluang kejadian yaitu apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel atau S mempunyai peluang sama, maka peluang kejadian atau K yang jumlah anggotanya adalah dengan simbol N kurung buka K kurung tutup bisa diketahui rumusnya, yaitu P kurung buka K kurung tutup sama dengan jumlah anggota K dibagi dengan jumlah anggota S, dengan keterangan bahwa NK itu banyak anggota dalam kejadian K dan NS itu banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Contoh soal, sebuah dadu dilempar atau diundi satu kali, maka peluang muncul bilangan prima adalah, kita ketahui bahwa ruang sampel dadu ada 6, maka jumlah NS-nya adalah 6. Kalau bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, maka jumlahnya adalah 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu 3/6 atau sama dengan setengah. Peluang komplement. Peluang komplement yaitu peluang dari suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplement dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Rumusnya adalah PK ditambah PKC sama dengan 1, di mana PK itu adalah peluang kejadian ditambah peluang kejadian bukan K sama dengan 1. Contoh soal, peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89, maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah, kami akan mencoba menjawab, yaitu K adalah kejadian Rina lulus ujian matematika dan KC itu kejadian Rina tidak lulus ujian matematika. Maka kita bisa menghitung peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah 1 dikurangi PK atau sama dengan 1 dikurangi 0,89. Jawabannya adalah 0,11. Contoh lain lagi yaitu Ana bermain kartu bridge, kemudian diambil satu kartu secara acak, maka tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Pembahasannya adalah jumlah semua kartu adalah 52, sedangkan jumlah semua kartu as adalah 4. Sehingga kita bisa menghitung peluang yang diambil bukan kartu as, yaitu 1 dikurangi 1/13 sama dengan 12/13. Jadi peluang Ana mengambil bukan kartu as adalah 12/13. Penjumlahan peluang yang pertama adalah kejadian saling lepas.
Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah P kurung buka A union B kurung tutup sama dengan P kurung buka A ditambah B kurung buka tutup B. Rumusnya adalah dua buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Berikut kami hadirkan bahwa tabel yang mana di situ garis yang horizontal adalah mata dadu merah dan yang vertikal itu adalah mata dadu putih. Maka yang kami kasih tanda kuning itu adalah nilai dari mata dadu yang nilainya berikut. Kejadian mata dadu berjumlah 10 ditandai warna merah, warna biru, dan yang kuning adalah yang berjumlah 3. Jadi ada 1,2 dan 2,1 itu jumlahnya adalah 2, dan yang kejadian berjumlah 10 adalah 3, sehingga kita bisa melihat atau bisa menghitung 3/36 ditambah 2/36 nilainya adalah 5/36. Kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A dan B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Berikut rumusnya. Hampir sama dengan kejadian yang saling lepas, cuma ada penambahan, yaitu dikurangi dengan P kurung buka A irisan B, di mana P kurung buka A irisan B itu menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Contoh soal, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu bridge secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar kaki J. Penyelesaiannya adalah jumlah kartu seluruhnya adalah 52, sedangkan jumlah kartu hati adalah 13. Jumlah yang kartu bergambar adalah 12. Karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu hati J, Q, dan K, maka A dan B tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus P kurung buka A union B sama dengan P kurung buka A plus P kurung buka B dikurangi P kurung buka A irisan B, yaitu 13/52 ditambah 12/52 dikurangi 3/52 sama dengan 22/52. Hasilnya adalah 11/26. Kejadian saling bebas. Dua kejadian bisa disebut saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan, yaitu P kurung buka A irisan B sama dengan P kurung buka A dikali P kurung buka B. Contoh soal, dalam percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Semisalkan A itu adalah kejadian munculnya mata dadu genap, yaitu anggotanya 2, 4, 6, maka P kurung buka A adalah sama dengan 3/6. Untuk yang B adalah
B, mata dadu ganjil prima pada dadu kedua yaitu 3,5, maka PB itu adalah 2/6, sehingga kita bisa menghitung dikarenakan kejadian A tidak berpengaruh kejadian B, maka bisa digunakan rumus yaitu 3/6 dikali 2/6 sama dengan 6/6, yaitu sama dengan 1. Kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadi kejadian B atau sebaliknya. Kita punya dua rumus yaitu P kurung buka B per A sama dengan P kurung buka A union B dikurangi P kurung buka A, atau rumus yang kedua adalah P kurung buka A per B sama dengan P kurung buka A union B dikurangi P kurung buka B. Untuk P kurung buka B per A itu ada peluang kejadian B dengan syarat A. Begitu juga P kurung buka A per B itu adalah peluang kejadian A dengan syarat B. Contoh soal, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa adanya pengembalian, tentukanlah peluang bola yang terambil saat adalah bola merah pada pengembalian pertama dan bola hijau pada pengembalian kedua. Penyelesaiannya adalah pada pengembalian pertama tersedia 5 bola merah dan 9 bola yang ada, maka PM itu sama dengan 5/9. Pada pengembalian kedua ada 4 bola hijau dari 8 bola yang tersisa dengan syarat bola merah telah terambil, maka P H per M sama dengan 1/8. Karena kejadiannya saling berpengaruh, maka kita menggunakan rumus P kurung buka M irisan H sama dengan P kurung buka M kurung tutup dikali P kurung buka H per M, sehingga bisa kita temukan hasilnya 5/9 dikali 4/8 sama dengan 20/72. Kita sederhanakan menjadi 5/18. Demikian dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.